WoW buat gue adalah bagian dari hidup gue, kira-kira sepertiga hidup gue lah. Sepertiga hidup gue spending di WoW. Pertama kali kita eksekusi atau kita jalanin tuh di tahun 2009. Jadi udah 13 tahun gue bisa dibilang berkarir di WoW. WoW itu karir terpanjang gue yang mungkin nggak ada di LinkedIn. WoW itu dulu awalnya kita cuman kayak iseng-iseng doang, project iseng-iseng, ternyata impactful kepada industrinya. Dan WoW menjadi saksi bisu juga gimana perkembangan industri lokal di Indonesia selama 13 tahun kebelakang ini. Kalau gue bisa bilang sih the one and only ya, yang memang event yang segmented banget, bisa kita bilang sebagai wadah buat para denim enthusiast, buat para denim geek, buat para orang-orang yang mulai menyukai denim dan mulai mencari tahu arti denim itu apa sih sebenarnya. Yang paling penting lagi buat gue sih sebagai wadah lokal brand untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kreasinya. Wall of Fate tuh menurut gue lebarannya anak denim sih. Event lo bisa ngumpul sama teman-teman penyuka denim, sama teman-teman komunitas yang di industri denim gitu khususnya. Mungkin gue punya dua sudut pandang. Pertama, kalau buat pribadi, WoW itu buat gue memang tempat gue belajar waktu itu pertama kali dalam organisasi yang bisa dibilang di luar dari akademisi, kuliah dan lain-lain. Dan juga Wall of Fate itu sebuah acara yang merupakan wadahnya Darahku Biru, Indigo, Indonesian Denim Group, yang memang isinya para penghobi dan pecinta denim jeans lah, yang memang sampai saat ini pun bisa gue bilang terbesar dan terorganize untuk di Indonesia mungkin ya. Untuk pandangan gue yang lain, sebagai gue salah satu pemilik brand, Wall of Fate itu menjadi sebuah platform juga, jadi acara yang memang dinanti-nanti untuk beberapa lokal brand yang mana memang punya niche market yang terus berkembang. Buat gue, WoW itu sebuah event yang menaungi beberapa brand yang ada di Indonesia, dan eventnya udah cukup lama dan cukup besar juga. Sampai sekarang masih ada, itu udah menjadi event yang harus didatangin sama anak-anak denim sih. Wall of Fate itu wadah sih, jadi kayak wadah buat berkumpulnya orang-orang yang punya ketertarikan terhadap denim sih. Kan biasa kita ngumpul di forum doang kan, kita ngumpul di Discord, di forum Darahku Biru. Ini tuh kayak ketemu fisiknya tuh di sini gitu loh. Pengalaman pribadi sebetulnya banyak banget ya. 2018 kalau nggak salah, inget gue yang waktu zamannya Rudy sama Robin datang pertama kali, gue diminta jadi juri untuk outfit kontes. Nah, menurut gue berkesan banget. Jadi kita nilai, jadi kita bisa ngeliatin bahwa si outfit seseorang tuh yang kita nilai proper, bukan masalah harga, bukan masalah mahal, bukan masalah ngikutin tren. Itu sih yang paling berkesan. Waktu itu gue memang menjadi ketua Wall of Fate yang kedua tahun 2010. Lokasinya tetap sama di Kemang, di Mitra Hadi Prana. Mungkin kalau ditanya yang memorable sih banyak ya. Mungkin gue bisa bilang tahun kedua itu tuh bisa dibilang memang awal mula Wall of Fate itu semakin jelas bahwa Wall of Fate punya future lah. Tahun pertama itu kan memang masih benar-benar acara community banget, yang penting kita bikin ada dan lain-lain. Nah, tahun kedua itu mulai pelan-pelan mikirin fondasinya, fundamentalnya gimana yang baik supaya selain memang ini menjadi acara komunitas, tapi juga menjadi sebuah perusahaan yang bisa sustain, bisa making money, terus mendevelop community-nya dan lain-lain gitu. Waktu jadi juri sih sebenarnya tuh pertama kali gitu gue jadi juri di suatu acara buat nilai outfit orang lagi kan. WoW tahun berapa itu? 2015 atau 16 yang ada live action orang nyelup atau nenun itu sih. Itu menurut gue experience yang lumayan gue inget sih sampai sekarang. Gue pernah nangis di Wall of Fate 2018. Gue lihat crowd itu rame banget. Gue lihat dari atas, dari lantai 3, dari tempatnya stage. Gue dari atas, gue ngeliat ke bawah. Gue bangga sama diri gue sendiri, sekaligus terharu gitu. Soalnya di situ gue lihat gimana antusiasmenya brand, antusiasmenya orang-orang datang ke WoW rame-rame. Mereka berkontribusi banyak hal, spending ke brand, menjaga industrinya, dan meramaikan WoW-nya gitu. Di situ gue terharu sampai nangis sih gue. Gue sampai nangis kayak, wah gila ya.
ya gue nggak nyangka gitu bisa long lasting selama ini dan bisa berimpactful segitu jauhnya gitu sampai sekarang gitu. Buat gue pribadi sama Firebird, konsumen-konsumen yang udah biasa beli dan dari awal, dari tahun-tahun sebelumnya bisa kita ketemu lagi di WoW, itu experience yang nggak dapet di event lain lah. Itu yang lumayan memorable gitu buat gue. Gue banyak bisa ketemu banyak orang yang ternyata seantusias itu sama denim. Yang gue pikir denim apa sih? Cuman ya celana pada umumnya kan buat daily activity lo. Tapi ternyata lo bisa ketemu beragam tipe-tipe orang yang pakai denim sampai dia benar-benar nge-break denimnya sampai jadi, ya kan? Ibaratnya sampai fadingnya total gitu. Dan mereka ngerasa bangga kalau di sana mereka bisa menyampaikan kalau oh denim gue keren kayak gitu. Terus udah gitu banyak ketemu juga brand-brand yang lokal khususnya yang detail produknya tuh menurut gue nggak kalah sama yang luar. Di sana lu bisa dapet ilmu-ilmu baru sih, kayak misalnya belajar tentang oh denim, oh prosesnya seperti ini dan lu bisa ketemu temen yang tadinya online dan lu bisa offline ketemu langsung di sana. Menurut gue WoW itu beda ya sama event-event yang lain. Mostly event yang lain tuh nggak kayak komunitas denim yang lebih mengerucut. Kalau di WoW tuh dari segi konsumen, dari produsennya pun yang lebih ke arah denim dan lebih bisa buat kita jadi nambah experience tentang denim dan bisa nambah teman juga yang satu frekuensi di denim. Belum ada sih event yang sejenis sama WoW ya, yang khusus buat experience buat di denimnya ya. Justru gue nunggu nih kalau ada event-event lain selain WoW gitu. Lo bicara denim, eventnya ya nggak WoW. Event yang sejenis, misalnya event yang streetwear gitu, sneakers dan yang lain, ya beda sih segmentasinya kalau gue lihat. Dan kalau di WoW ini lebih ke produk lokalnya lebih berasa kalau gue lihat. Crowdnya karena si WoW kan berangkatnya dari forum, dari komunitas. Jadi kayak mau dibawa kemanapun tuh crowdnya tetap ada gitu. Nggak kayak misalnya event-event lain yang ya udah berangkatnya kayak dari ya mereka ngadain event tiap tahun ngarepin orang datang gitu loh. Kalau dari WoW tuh kayak ada masa loyalnya lah gitu loh. Jadi kayak lo mau ngadain dimanapun masanya tuh ada karena emang kebentuknya dari komunitas atau dari si forum Darahku Biru itu sih gitu. Diferensiasi WoW ya, diferensiasi WoW itu yang jelas dari dulu kita ngejaga spiritnya WoW. Dari awal didirikan tujuannya mulia untuk ngebantu lokal brand, hanya melibatkan lokal brand yang ada di WoW. Terus yang kedua, kita dari dulu strictly only di men's fashion and lifestyle. Walaupun mungkin orang banyak ngelihat kalau WoW itu fokusnya ke denim, tapi tetap yang kita jaga itu adalah koridornya di men's fashion, lifestyle, lokal. Exhibition, Denim Wall, terus pamerin Fates, Wall of Fates, melakukan submission sebagai bentuk apresiasi sama Denim Geek atau Denim Head. Nge-break jeansnya udah sekian lama, jadi wadah buat Denim Head itu sendiri buat majang si jeansnya di Wall of Fates. Itu kan merupakan satu pride buat si Denim Heads tuh udah penghargaan tertinggi banget ibaratnya. Nah itulah yang dipunyai Wall of Fates tapi nggak dipunyain sama event-event lain. Kan dari dulu kan memang intinya kan exhibition market. Wall of Fates itu kan ada 2 poin itu kan sebetulnya kan, exhibition market, udah selalu itu. Wall of Fates itu punya market dan audience yang menurut gua tuh konstan, stabil. Walaupun niche tapi stabil gitu loh. Udah berapa kali dilakukan, ramenya tetap ada, serunya tetap dapet. Untuk kita sebagai brand kalau mau jualan dan lain-lain itu juga bagus banget karena tractionnya juga baik. Sedangkan beberapa event lain, contohlah yang mungkin memang udah lebih punya nama dan lain-lain tuh kadang-kadang bisa lesu loh, bisa kalah jauh salesnya sama Wall of Fates gitu. Marketnya ini sih udah kebentuk banget dan buat brand itu substansial banget. Tiap tahun harus tetap ada karena itu tadi sih, ini kayak perwujudan fisik gitu dari omongan-omongan atau dari obrolan-obrolan yang ada di forum itu jadi kenyataan tuh di WoW ini. Ini juga menjadi salah satu tempat buat orang-orang yang tadinya penasaran ya gue penasaran banget sama denim ini, tuh bisa megang langsung gitu.
oh fabriknya tuh gini gitu, oh fabriknya gini, terus akhirnya mereka bisa memutuskan, gue nggak suka nih, gue suka nih sama yang ini gitu, oh fadingnya bagus juga ya gitu, oh ternyata gue lebih suka fading yang kayak gini, gue beli yang ini gitu sih. Harus selalu ada karena jadi ajang buat ketemu teman-teman sesama lokal brand sih sebenarnya. Kebanyakan berangkatnya kan emang dari forum dan dari Aku Biru juga gitu. Ya buat WOF sih semoga terus jalan lancar ya, dan juga nggak mati gitu, harus ada terus, dan tiap tahun kalau bisa di tiap kota bisa ada, nggak hanya di Bandung, Jakarta dan yang deket-deket aja gitu. Dan brand-brandnya pun kalau bisa, nah ada brand-brand luar gitu, jadi biar eventnya tuh lebih meriah kayak denim yang ada di luar negeri kayak Inazuma Festival dan yang lain. Mungkin di recap kali ya, ada dinding wallnya lah, namanya kan juga Wall of Fate, jadi mungkin ada tiap tahun experience-nya ada salah satu sudut yang menandakan kalau oh ini bedanya 2009 sampai 2022. Terutama orang-orang yang baru nih, khususnya biar bisa ngerasain flashback secara langsung gitu. Acaranya bisa lebih padat lagi gitu, bisa lebih padat lagi mungkin dari activity-nya dan yang lain, dan semua tiap komunitasnya juga bisa dilibatkan. 11 tahun lebih perjalanan ini, Wall of Fate atau Dari Aku Biru banyak on-off-nya, ada di mana istilahnya mati suri. Tapi yang gue perhatiin sekarang mungkin dari 2 tahun terakhir kelihatan banget nih bahwa Wall of Fate, Dari Aku Biru itu semakin serius. Tinggal gimana memaintain, jaga kekompakan, perbagus internal dan lain-lain. Keep it up, karena menurut gue udah on the right track nih. Untuk 2-3 tahun terakhir ini, Dari Aku Biru, Wall of Fate udah on the right track. Wah, banyak tuh ya. Ngomong kasar boleh? Sebetulnya gara-gara Wall of Fate tadi itu berangkatnya kan dari komunitas, dan orang-orangnya gue tahu semuanya dari Wall of Fate pertama sampai Wall of Fate terakhir gitu berarti. Tetaplah original gitu. Bisnis pasti butuh uang. Tapi idealisme yang udah kalian bangun, yang udah kalian tanam, jangan sampailah digeser habis-habisan gitu. Karena yang bisa bikin kalian sampai sekarang ini, kalian adalah di hari-hari pertama bikin Wall of Fate itu tadi, dedikasi sama originalitas dan idealisme. Kalau WOF itu gue anggap sebagai sosok orang ya, gue mau nitip pesan ke dia supaya jangan pernah bosen sama industrinya yang ada di Indonesia, jangan pernah capek untuk tetap support sama industri dan stakeholders yang berkaitan sama WOF. Gue berterima kasih sama si WOF ini, endurance-nya gila banget sih. Dari 2009, terus masuk 2019, terus masuk pandemi, kita ngejalanin pandemi 2 tahun online semua, sampai akhirnya sekarang kita bisa jalanin offline lagi. Jadi thank you buat WOF, buat punya stamina yang kuat banget selama 13 tahun ke belakang.